La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah kembali hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan. Mudah-mudahan yang hadir hari ini selalu Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan semuanya di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bertanya kepada salah seorang sahabat yang akan menikah. Beliau bertanya, "Sudahkah kamu menatap wajahnya?" Dan pria itu mengatakan, "Belum." Maka apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Balik lagi, kembali lagi dan lihat wajah calon istrimu. Kenapa khawatir di matanya ada sesuatu? Jadi tema kita hari ini tentang ta'aruf agar kita bisa memandang calon pasangan kita. Kenapa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau kita tidak memandang calon suami, nggak ada chemistry-nya. Anak kita nanti kalau kita anjurkan untuk ta'aruf, tanya kepada anak-anak kita, "Nak, ada rasa enggak?" Gitu. Kalau tidak ada rasa, jangan dipaksakan. Kalau ada rasa, rasa itu macam-macam ya Bu. Seneng, kagum, salut, kasihan, prihatin, kan rasa juga itu. Ya Allah, kurus banget ya, nggak ada yang ngurusin. Itu rasa kan berarti. Kalau kita tanya ada rasa, nah ada. Lanjutkan. Harapannya apa? Harapannya kita bisa mengantar anak-anak kita ke jenjang pernikahan melalui ta'aruf. Dan mudah-mudahan dengan ta'aruf itu mereka bisa pacaran setelah menikah. Sunnahnya demikian. Jangan pacaran sebelum menikah. Khawatir setan berada di tengah-tengah hubungan tersebut. Tetapi kalau pacaran setelah menikah itu indahnya luar biasa. Ibu yang sudah menikah jangan ta'aruf lagi ya. Karena kan tema kita kan tentang mengantar anak-anak. Ini bagian keberapa ya? Keempat ya. Kalau tidak salah, pertama mensupport mereka untuk menikah, yang kedua kriteria ya pasangan ideal, yang ketiga kemarin apa itu, wanita-wanita yang haram dinikahi, dan hari ini tentang ta'aruf. Harapannya juga dengan tema ini anak-anak kita bisa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita semua dikumpulkan bersama beliau di surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh tolong buka surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13. Neng, boleh dibacakan artinya, dibacakan suratnya. Surat 49 ayat 13. Sudah ketemu? Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Iya, Masya Allah. Shadaqallahul azim. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi kalau Allah mengantar ayat, itu panggilannya bisa wahai manusia, bisa wahai orang-orang yang beriman, bisa orang kafir dan seterusnya. Untuk ayat ta'aruf, kenalan, itu ya dipanggil manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum
Sesungguhnya kami menciptakan kamu semua apa? Min dzakarin au untha, dari laki-laki dan perempuan. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kamu semua apa? Syu'ub, berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Qabilah itu kelompok. Tujuannya apa? Agar kalian saling mengenal. Ibu yang duduk di sini suaminya ada yang beda suku kan? Beda suku, beda tradisi, beda background ya, latar belakang. Ada yang beda bangsa nggak di sini? Maksudnya bule gitu, orang bule pasangannya ada? Bukan bule palek, bukan gitu ya. Bule bener gitu. Jadi kalau misalnya kita pernah bilang sama anak-anak kita gini, nak, cari pasangan yang satu suku ya, itu sebetulnya ndak ada ayat dan hadisnya. Suku bisa berbeda gitu ya, bangsa bisa berbeda, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala apanya? Takwanya. Tetapi tanpa kita sadari, kadang-kadang kalau ingin mencarikan menantu atau anak kita mengenalkan, yang pertama kita tanya apanya? Suku, kerjaan, sukunya, orang mana nak dia gitu. Itu keponya itu di orang mana nak gitu. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan kita bersuku-suku, berkelompok-kelompok. Fanatismenya ada. Tetapi sama Allah diingatkan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa di antara kamu semua adalah yang paling mulia di antara kalian semua adalah yang paling takwa, bukan yang paling rasis. Tetapi fanatisme itu kadang-kadang hadir, makanya mereka punya singkatan sendiri. Calonmu orang mana? Orang Jawa, oh jaga warung. Orang Betawi, ya betah di wilayah sendiri gitu. Padang mama, oh pandai dagang gitu. Sunda mama, suka daun muda gitu. Lalapan, maksudnya lalapan. Kenapa gitu? Karena mereka memvonis ya, seakan-akan yang paling baik adalah sukunya. Dan ini saya sampaikan karena ada sebuah pertemuan anak-anak muda yang akan menikah. Mereka bilang apa? Bu Fatia bisa nggak kira-kira ngisi pengajian orang tua kami? Orang tua kami tidak mengizinkan kami menikah karena beda suku. Ada yang karena belum punya rumah, belum punya mobil dan seterusnya. Padahal sudah kita bahas ya. Kalau seorang anak sudah bekerja, sudah bisa menafkahi calon istrinya, dia izin untuk menikah, izinkan. Tetapi kalau belum bekerja, kita tanya nanti menafkahi anak orang bagaimana gitu. Sama halnya anak gadis kita belum bisa, mohon maaf ya, belum bisa mengurus dirinya sendiri. Kita bertanya, nak, bagaimana nanti kamu mengurus suamimu? Sementara mengurus diri sendiri saja belum bisa. Tujuannya apa sih? Agar ada sakinah kan di sana. Jadi kata Allah di sini, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Even sukunya berbeda, even backgroundnya berbeda, bahasanya gitu ya. Kalau Allah sudah mempertemukan, itu menjadi anugerah yang luar biasa. Nanti akan kita lihat di surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Ada kalimat khalaqa di situ. Di sini sama nih Bu. Di dalam ayat ke-13 ada kalimat khalaqnakum, ada kalimat waja'alnakum, sama dengan di surat Ar-Rum ayat 21. Apa kata Allah? Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan dari jenis kamu sendiri. Ini kan dzakar dengan untha, laki dengan perempuan ketika bertemu
Kenalan kan, tujuannya kenalan dulu begitu. Kalau sudah kenalan nanti ada tahapan berikutnya bahwa mereka menikah, dan itu tanda-tanda kebesaran Allah. Maksudnya apa? Ada orang saat kenalan ke jenjang pernikahan, ada orang saat kenalan justru tidak ke jenjang pernikahan. Jadi tidak wajib orang ta'aruf itu pasti nikah, enggak. Kan setelah kenalan ada sholat istikharah dulu. Makanya nanti prosesnya seperti apa agak saya singgung sedikit. Kita lihat Al-Quran dulu nyuruhnya gimana gitu ya. Prosesnya ta'aruf dulu gitu. Ta'aruf nanti baru ke jenjang pernikahan. Diingatkan lagi bahwa yang menciptakan pasangan buat kita adalah Allah. Kita pengennya A, kata Allah itu maumu, tapi A ini tidak baik untuk kamu, maka aku pertemukan kamu dengan B, dan B yang akan memperbaiki kondisimu atau keadaanmu. Jadi kalau kita pahami ayat Allah, kita nggak akan pernah menyesal bertemu dengan suami kita yang sekarang. Suami pun tidak akan pernah menyesal bertemu dengan kita. Kita terkadang merasa hebat banget gitu ya, sehingga merasa suami beruntung banget dapat kita. Padahal boleh jadi terbalik. Suami itu rugi banget dapat kita. Kan kita nggak pernah tahu. Tetapi karena memahami surat Ar-Rum ayat 21 bahwa dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan. Yang menciptakan pasangan buat kita tuh Allah, bukan kita. Kalau kita bikin kue, kita yang create ya, yang menciptakan. Mau manis kayak mau gurih mau apa itu kita yang meng-create, kita yang membuat gitu, semau kita. Tetapi pasangan itu kehendak Allah. Makanya nanti ibu-ibu soleh ada anak yang nikahnya cepet jodohnya, ada yang jodohnya lama, ada yang kita melihat dia bahagia gitu, ada yang melihat dia tambah kurus kering. Itu bagian dari ujian Allah. Jadi kalau sudah lihat ya Allah tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan, berarti yang menciptakan pasangan buat kita, yang menciptakan pasangan buat anak-anak kita tuh Allah. Baru nanti ada kalimat waja'alnakum wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, kalau mawaddah dengan rahmah, Allah tidak mengucapkan khalaqa lagi. Tapi Allah berfirmannya ja'ala. Sama dengan ayat ini. Jadi untuk dapat sakinah, mawaddah, rahmah itu kita berperan di situ. Bukan given, bukan dari Allah gitu maksudnya. Kalau pasangan diantar ke kita itu Allah. Tetapi untuk menjadikan rumah tangga itu samara, sakinah, mawaddah, rahmah, itu ada peran kita. Dan apalagi ibu mohon maaf, kita nih perempuan ini sumber ketenangan. Makanya ayatnya litaskunu ilaiha, agar para pria nyaman berada di samping kita. Dan itu rahasianya mengapa dunia ini dipenuhi perhiasan. Apa kata Rasulullah? Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Jadi istri yang soleha itu ada di hadapan saya, masya Allah. Wajahnya menenteramkan sekali. Di sini ya, di sini. Di rumah saya nggak tahu. Apakah betul-betul menenteramkan suaminya saya nggak tahu. Tapi di sini gitu ya. Tenang, teduh, adem ya. Udah baca doa tidur sebagian misalnya. Saking tenangnya. Nah, jadi kalau kita menyampaikan ke anak-anak kita, ini ayatnya untuk ta'aruf. Terus teknisnya bagaimana ta'aruf itu? Ada yang dipertemukan, entah dengan orang tuanya, entah dengan gurunya, entah dengan seniornya, itu teknis. Jadi ada orang ketiga, mediatornya. Mediatornya bisa orang tua. Nah, mau nggak mama kenalin sama anaknya teman mama? Gitu. Kapan mau ketemu? Enggak, lihat dulu aja nih fotonya nih.
foto tidak ketemu nggak cukup, harus ketemu. Apalagi sekarang pakai filter. Waduh. Di filter itu wajahnya Masya Allah glowing luar biasa. Ini nak anaknya temen mamah nih nak. Wow, Masya Allah glowing. Pas ketemu astagfirullahaladzim. Makanya butuh bertemu. Foto tidak cukup, harus kita pertemukan. Kalau mama atau papanya yang menjadi mediator, ini anak ini dua-duanya harus bertemu. Itu ta'aruf tuh ketemu. Kalau misalnya guru ngajinya gitu ya, mempertemukan muridnya dengan muridnya, kayaknya ini cocok nih gitu. Itu kalau guru ngajinya, karena kan dia nggak tahu background ya muridnya, boleh minta biodata. Bisa minta biodatanya enggak gitu, anak keberapa, suku, tanggal lahir, itu semuanya nanti diberikan ke gurunya. Kalau sudah diberikan gurunya, tukeran nih, yang laki-laki membaca biodata yang perempuan membaca biodata yang laki-laki, dipelajari, bukan karena mau ujian, bukan, dibaca agar nanti kan terlihat ya, dari foto, karakter, pendidikannya, keluarganya, itu dibaca, diteliti, oh kayaknya nih baik gitu. Bolehlah nak ketemu, diingat ya, ketemu bukan harus menikah. Memang ketemu chemistry-nya enggak gitu. Kalau misal ketemu zong, enggak ada rasa sama sekali. Enggak ada rasa, itu jangan dilanjutkan. Kenapa? Karena memang nggak ada rasa. Kalau ada ngeklik gitu, ngeklik itu mesem-mesem gitu. Makanya hadis Rasulullah SAW, diamnya perempuan sudah menunjukkan jawaban iya. Itu kayaknya zaman dulu ya, mau nak sama dia, itu zaman dulu. Zaman sekarang enggak, atau mau, boleh gitu. Beda ya, tetapi perempuan itu prinsipnya pemalu. Perempuan itu prinsipnya pemalu, sifat aslinya perempuan tuh pemalu. Zaman sekarang jarang kita temukan perempuan pemalu, yang ada malu-maluin gitu ya. Yang di luar, di sini tetap pemalu kok, malu sekali gitu ya. Jadi ini ketika ta'aruf ini lewat siapa? Nah itu. Sehingga kalau lewat gurunya atau lewat seniornya, ada kan misalnya anak kampus ini gitu ya, kan ada grupnya tuh, mau nggak aku kenalin sama adik kelasku gitu, bisa gitu. Kalau mediatornya bukan keluarga yang dia nggak tahu, saya nggak tahu nih karakter dia seperti apa, dan saya nggak tahu juga karakter calonnya seperti apa, maka minta biodata dan masing-masing menuliskan biodata. Biodatanya seputar apa sih? Ya nama, tempat tanggal lahir, biar diketahui umurnya, orang tuanya, pekerjaannya, kemudian ada hobi ya. Biasanya ada penyakit, riwayat penyakit ya, agar menjadi pertimbangan gitu. Sifat buruknya atau sifat baiknya, nanti kadang-kadang ditulis kontak person, entah itu orang tua, entah itu keluarganya. Kalau memang ingin detail tentang saya, bisa hubungi keluarga saya atau gitu. Kenapa? Karena dulu Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita. Dan wanita ini berkata, ya Rasulullah SAW, ada dua pria yang mau kepadaku. Kalau nggak salah Abu Jaham ya namanya, dan Muawiyah atau Abu Sufyan, saya lupa. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan dua-duanya. Abu Jaham itu tidak pernah lepas tangannya dari tongkatnya, maksudnya kasar, khawatir KDRT. Dan jangan juga sama yang satunya, Muawiyah kalau nggak salah, itu miskin dan pelit gitu. Biasanya kan orang miskin agak pelit ya karena hemat gitu ya.
Itu kenapa disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar objektif. Jadi jangan dipuji-puji, sepertinya yang akan kita kenal ini orang yang luar biasa. Plus minusnya dikasih tahu. Kalau kita jadi guru ngaji, kalau kita jadi orang tua, atau kita jadi senior, adik kelas kita minta dipertemukan, itu harus objektif. Jadi plus minusnya, kelebihan dan kekurangan disampaikan. Jangan seakan-akan yang mau kita kenal ini hebat banget gitu, enggak. Ini yang membuat kadang-kadang mohon maaf sekali, ada beberapa yang ta'aruf ya, yang beberapa ta'aruf cerita, saya nggak dikasih tahu Bu tentang hutangnya, saya nggak dikasih tahu tentang masa lalunya, itu nggak objektif begitu. Kita sampaikan kelebihannya ini, kekurangannya ini, tolong sholat istikharah ya. Kalau sudah mantap izin sama keluarga, sampaikan ibu, saya dikenalkan dengan fulan atau fulanah, namanya ini ibu bisa lihat gitu. Terus saya udah istikharah, nanti kan ibunya nanya, terus bagaimana perasaanmu? Kok aku mantep ya gitu, kok aku kayaknya yakin dengan ta'aruf ini gitu. Sebetulnya kalau ada yang ta'aruf itu cerai, itu bukan ta'arufnya yang salah, oknumnya yang salah. Boleh jadi tadi tidak menyampaikan detail tentang orang yang akan kita kenalkan. Di antaranya masalah keluarganya, masalah hutangnya gitu. Jadi sampai ada, ya Allah Bu Fathia ternyata dia punya hutang ratusan juta dan saya harus membayar hutang itu. Itu kan berarti ta'arufnya tidak detail. Jadi tidak boleh ditutup-tutupi, tapi jangan juga yang jelek-jeleknya saja. Jangan sama dia, jangan kecilnya ingusan. Iyalah, masa kecilnya ingusan. Belum lagi nanti gini, yang proporsional aja, menyampaikannya proporsional. Terus pada saat ta'aruf, kan tadi ya, ada yang biodata, ada yang bertemu, ada yang dua-duanya. Biodata dulu, terus janjian, ketemu. Waktu ketemu bagaimana? Nah, ini tahapan-tahapan ta'aruf. Yang pertama, tidak berdua-duaan. Ada mediatornya. Boleh jadi kita mediatornya. Gimana nak, kerja di mana gitu. Padahal lagi ta'aruf tuh. Kita ngobrol sama dia, kerja di mana nak, anak keberapa, itu ta'aruf itu. Orang tua di mana, aslinya mana gitu. Jadi itu secara nggak langsung sedang ta'aruf tuh, kita kenal sama calon mantu kita. Oh gitu. Di keluarga ada berapa, anak berapa, itu ta'aruf tuh sebetulnya. Nanti kalau sudah ada mediator, yang pertama ya nggak berdua-duaan, yang kedua saat memandang itu tidak penuh dengan syahwat. Jadi bukan bodinya, nggak gitu. Karena memang kan tujuan ta'aruf itu kan menjaga kehormatan diri ya. Perempuan itu harus dijaga kehormatannya, yang laki-laki juga sama. Maka saat menatap bukan pandangan syahwat gitu. Yang perempuan gak bisa, bodinya six pack gitu. Yang satu one pack gitu kan, beda nih gitu. Melihat karena biar ada chemistry saja, ngeklik gitu. Itu kalau ngeklik itu luar biasa itu. Ada rasa gitu ya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga tidak boleh bersentuhan. Makanya ta'aruf dengan pacaran kadang-kadang bedanya di sini. Kalau orang pacaran kan kadang-kadang tuntunan ya. Terus ada sentuhan-sentuhan gitu. Apalagi setan itu akan menjerumuskan dua manusia itu sampai melakukan dosa besar. Walaupun mereka bilang, Bu, saya pacarannya bukan malam Minggu, malam Jumat. Kita baca Al-Kahfi bareng-bareng. Itu modus sebetulnya. Yang laki-laki pakai baju koko, yang perempuan pakai mukena gitu. Tapi setelah Shadaqallahul Azim, lirik-lirikan, ngasih gelas, kesentuh Bismillahirrahmanirrahim. Tetap ketika ada bersentuhan enggak dibenarkan.
Apalagi kata setan cuman baru pegangan, kissing. Coba cium. Walaupun dengan zikir terus. Mari kita mulai ciuman kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa itu. Sekarang anak-anak sekarang nanyanya kayak gini nih sama saya nih. Tapi kan Bu kita zikir, walaupun zikir enggak boleh. Nanti ternyata pipinya halus, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh. Dimodif seperti apapun enggak boleh. Intinya tidak boleh bersentuhan. Kenapa? Kan calon istrinya belum mahram. Ada seorang artis, keren banget. Artis ini laki-laki ya. Kita ketemu dalam sebuah pertemuan di salah satu kampus. Dia curhat kepada saya gini, Ibu doakan ya. Insya Allah saya lagi proses gitu. Sekarang udah nikah ya Bu, waktu ketemu belum nikah. Sekarang sedang proses. Waktu itu saya pengen banget pegang tangannya. Apa kata perempuannya? Pacar yang dulu saya putuskan karena pengen megang tangan saya. Akhirnya dia gak jadi Bu megang. Karena sudah diancam sama calon istrinya. Itu menurut Ibu gimana? Saya bilang keren. Ketika selebriti kan kehidupannya gitu ya Bu, tapi nggak semuanya, tetap kok ada yang ta'aruf gitu. Terus ketika mau dipegang, yang kemarin tuh saya putuskan karena pengen megang tangan, akhirnya nggak jadi. Saya bilang bagus. Ketika mereka nikah, ketemulah kita. Saya bilang sama calon istrinya apa? Sama istrinya, Mbak, dulu Mas ini pernah cerita begini-gini, betul ya? Betul. Dia nggak berani pegang tangan saya karena saya ancam katanya. Dan sampai sekarang rumah tangga ini sakinah. Kalau nggak salah udah punya anak 5 atau 4 lah gitu. Rumah tangganya sakinah, rumah tangganya harmonis. Nggak pernah ada gosip. Istrinya juga low profile ya. Nggak pernah flexing, nggak pernah. Itu luar biasa. Kenapa? Selama semua dibuka, dimulai dengan karena Allah, mencari ridho Allah, itu insya Allah gitu. Kalau misalnya kita sudah dita'arufkan, tadi ya, pertama tidak berdua-duaan, kedua memandangnya tidak dengan syahwat, ketiga tidak bersentuhan. Terus yang keempat apa? Tidak jalan-jalan berduaan, pergi gitu. Dia biasanya di rumah. Kalaupun pergi ada yang dampingi. Ada seorang ibu curhat begini, Bu Fatihah, anak sekarang gak punya rasa malu ya. Kenapa Bu? Ya Allah, astagfirullah Bu, anak saya laki-laki, pacarnya datang ke rumah. Yang perempuan nyamperin ke rumah. Ibu tahu mereka, bahasanya dia ya Bu, saya cuma nyontek. Mereka ngerujak bibir di depan saya. Saya bilang serius Bu, serius. Saya sampai kesel sekali, kok gak ada adabnya. Kan ketemu, kan ada saya di situ gitu. Mereka gak punya rasa malu gitu. Mereka ketemu langsung pelukan langsung gitu. Ada saya, kata ibunya ini. Saya bilang ibu bisa panggil anak ibu kan gitu. Bisa tanya sama anak ibu, kenapa cari calon istri yang begini gitu. Ini cerita saja Bu, biar jadi bahan pertimbangan. Saya kadang-kadang ngisi anak-anak muda, anak-anak ABG ya Bu ya. Kadang-kadang ibu juga ABG sih gitu. Ini ABG yang benernya gitu. Anak-anak mahasiswa, waktu itu saya dijemput, saya lupa ya 4 atau 5 orang, laki-laki Bu. Saya pikir lah seusia anak-anak saya lah gitu. Di mobil saya nanya, ya ngobrol santai aja selama dalam perjalanan. Mas udah pada punya pacar belum gitu. Nanya santai aja. Apa jawaban mereka? Ya sudah lah Bu gitu. Sudahlah gitu ya. Terus saya tanya lagi. Oh berarti calon istri ya? Ketawa mereka. Ya enggak lah Bu gitu. Kalau nyari istri ya bukan mereka. Yang solehah lah Bu, yang pakai jilbab. Terus saya bilang, itu mereka kenapa dipacarin gitu. Apa jawaban mereka? Menjijikkan sekali. Ya having fun saja, pemuas kita lah Bu gitu. Dalam hati saya nanti nih anak-anak saya bantai nih nanti di pertemuan gitu. Karena dia nyantai sekali jawabnya.
Eh, Kadang-kadang Bu, itu kalau waktu berangkat ya, waktu ke lokasi gitu. Kadang-kadang jawaban mereka Bu, kadang-kadang kita tukeran sama temen ya, kalau kita udah bosen, tukeran gimana tuh gitu. Fulan, udah bosen belum? Tukeran yuk. Gitu. Segitunya Bu. Saya dengerin ya Bu ya, saya dengerin aja dulu. Oh, terus dia pakai nasehatin saya gini, ibu kalau beli permen bagusan mana? Ibu milih yang dibungkus apa yang terbuka? Gitu. Yang terbungkus lah, ya sama lah kita juga begitu. Ibu aja nggak pengen kan beli makanan yang dipenuhi dengan lalat katanya. Ibu kan pasti yang di dalam etalase, yang terbungkus rapi. Beli makanan yang seperti itu, apalagi milih istri. Dalam hati saya, ya Allah orang-orang kayak gini aja pengen punya istri yang pakai jilbab. Sudah tuh selesai, sampai di lokasi, ngobrol-ngobrol di ruangan. Itu yang hadir bisa 500 sampai 700 orang mahasiswa waktu itu. Udah disitulah saya isi itu semuanya. Hargai perempuan. Ibu kita perempuan, adik kakak kita perempuan, orang-orang yang di sekitar kita yang mencintai kita dengan tulus itu perempuan semuanya. Kalau kita tidak ingin ibu kita dinodai, tidak ingin adik kita dinodai, gak mau dilecehkan, jangan pernah melecehkan perempuan manapun, saya bilang. Hargai perempuan. Pas pulang Bu, itu yang 5 tadi Bu diem semuanya. Padahal waktu berangkat mereka kayaknya seneng banget gitu ya, having fun, ya anak muda lah biasa. Terus pas pulang Bu, saya ajak ngobrol, suaranya cuman iya, tidak, iya, tidak. Karena mereka gitu merasa bahwa tadi tuh materi saya nembak mereka ya Bu, jangan, saya bilang. Jangan memperlakukan perempuan dengan perlakuan yang rendah gitu. Kadang-kadang ada yang komentar masalahnya mereka Bu yang mau diperlakukan seperti itu. Kita ingin memuliakan tetapi perempuannya yang tidak mau dimuliakan. Gak lama kemudian terjawab Ibu. Saya ngajar di salah satu kantor. Ucuk-ucuk datang karyawati nanya gini, Bu Fatia, aku punya pacar 2. Hah? Saya bilang 2. Iya. Dengan santainya, anak-anak sekarang kan ya Bu ya, anak-anak ya zaman-zaman sekarang yang satu berani banget Bu, berani tanda kutip tuh Bu ya, pokoknya memuaskan dia secara gitu. Yang satu cupu, culun punya, cupu, diem duduk, saya nggak diapa-apain Bu gitu. Terus saya tanya sama dia, kamu sukanya sama yang mana? Yang berani lah gitu. Kalau Ibu, menurut Ibu yang mana? Cupu, saya bilang. Sholat istikharah, coba nanti pasti Allah nunjukin yang cupu. Ah enggak ntar saya jadi sama yang cupu lagi, dia bilang tuh. Dia nggak mau sholat istikharah Bu. Enggak saya maunya sama yang ini, yang berani. Jadi terus saya bilang, kalau kamu nanya sama saya, terus kamu nggak ngikutin saran saya, ngapain cerita sama saya? Saya bilang, oh gitu ya, oke deh saya ikutin. Aduh nanti saya dipilihin sama yang cupu lagi, betul Bu. Sholat istikharah, hasilnya dalam mimpinya dia bertemu berduaan sama yang cupu versi dia ya Bu, sama yang cupu. Tuh kan Bu, saya udah sholat istikharah, ternyata mimpi saya ketemu sama yang itu. Saya bilang Pak, alhamdulillah, Allah sayang banget sama kamu, dipilihin sosok yang baik buat kamu. Nanti perhatikan setelah nikah, dia nggak akan cupu, saya bilang gitu. Qadarullah Bu, hitungan bulan nikah betul Bu. Malam pertama besoknya seminggu lah dia cuti, ketika ketemu lari-larian. Bu Fatia bener ya Allah. Coba. Saya bilang orang yang paham agama, ta'aruf itu seperti orang puasa. Dia nahan Bu. Mau megang gak boleh, ini gak boleh. Kenapa? Puasa belum jadi istrinya, dia seperti orang puasa, nahan, gak sarapan, gak makan siang. Pas maghrib, azan, langsung makan semuanya kan Bu. Nah seperti itu. Kalau orang pacaran kadang-kadang kan udah sarapan,
udah makan siang, udah mindo, sore-sore ada coffee breaknya gitu ya Bu ya, udah kenyang dia. Paling makan malamnya aja belum, bahasa gampangnya gitu Bu. Sehingga kadang-kadang tidak atau kurang seromantis yang ta'aruf. Ini saya ceritakan umumnya. Umumnya seindah itu. Pacaran setelah menikah itu umumnya demikian. Saya tidak mungkin sharing ini kalau saya bukan pelakunya. Maksudnya saya pacarannya setelah menikah Ibu. Sebelum menikah, oh kita jauh-jauhan, cuma kenalan. Oh iya Kak gitu. Dan itu pun didampingi, kan ta'aruf ketemunya didampingi kan Bu. Setelah itu beliau pergi haji, pulang dari haji kami langsung nikah. Berbeda dengan teman-teman yang cerita ya Bu, mereka pacaran begini begitu dan seterusnya, setelah menikah kering. Kenapa? Sudah semua mereka lakukan sebelum menikah. Jadi ketika menikah ya tinggal yang satu itu saja yang belum gitu. Selebihnya mereka sudah merasakan. Beda banget dengan orang yang ta'aruf. Orang yang tahu agama akan memuliakan perempuan dan kita pun akan memuliakan yang laki-laki. Kenapa zaman sekarang laki-laki tidak memuliakan perempuan? Kadang-kadang perempuannya tidak mau dimuliakan. Kadang-kadang juga laki-lakinya tidak tahu bagaimana cara memuliakan perempuan. Karena perempuan baik-baik akan bertemu dengan laki-laki baik-baik. Begitu pula sebaliknya. Jadi saat kita sudah memperkenalkan anak-anak ini, tadi ya Bu, lewat biodata atau lewat pertemuan, dia ketemu sama laki-laki maupun perempuan, kita bilang, pandang dulu. Udah pandang-pandang gak apa-apa. Boleh ya Bu, boleh silakan. Lihat, kalau di Pakistan kan kami gak ada orang tua ya Bu, jadi senior itu jadi seperti kakak gitu. Nyaris anak-anak atau adik-adik yang satu alma mater tuh kami ta'arufkin gitu. Misalnya Kak pengen kenalan sama ini, mau tanggal berapa, jam berapa nanti saya sampaikan. Sholat istikharah ya gitu. Sholat istikharah ketemu Masya Allah Ibu. Itu 50% jadi langgeng gitu. Yang selebihnya karena orang tua gitu ya Bu ya, ada yang sudah punya pilihan gitu. Ada yang macam-macam, tetapi umumnya dengan ta'aruf itu mereka langgeng gitu, alhamdulillah. Jadi pertama tidak berdua-duaan, yang kedua tidak memandang dengan syahwat, yang ketiga tidak bersentuhan, yang keempat niat untuk dinikahi, bukan sebagai pelampias hawa nafsu ya Bu, niatnya memang mau dinikahi gitu. Makanya karena mau jadi istrinya ditatap dulu, dilihat dulu, kayaknya cocok buat jadi ibu dari anak-anakku, kayaknya cocok jadi pendamping yang baik. Itu kan ketika menatap tuh ada chemistry ya Bu. Kita bilang sama anak kita atau sama yang kita ta'arufkan, bagaimana nak? Insya Allah, bismillah gitu. Karena niatnya mau dinikahi, bukan dipacari gitu. Kemudian tadi tidak pergi berdua-duaan kecuali ada yang mendampingi. Contoh gini Bu, ada ketika udah pasti nih Bu, mau tidak mau calon istrinya kan diajak keluar sama calon mertuanya. Misalnya dibelikan sendal kah, baju kah, itu kan harus cocok ukurannya. Nah itu yang pergi tuh orang tuanya ya Bu, bukan mereka pergi berdua-duaan nyari sendiri, bukan. Perempuan itu kan dalam agama kita mulia, dimuliakan Bu, dimuliakan. Bayangkan ketika dilamar, dibawakan semua kan Bu, dari jilbab, dari ujung kepala, jilbab, baju, sepatu, sendal, kaos kaki, baju tidur, semuanya kan Bu. Sampai pakaian dalam, itu kan kita yang menyiapkan buat perempuan, maksudnya laki-laki. Jadi kalau misalnya ukurannya kita nggak paham, kan diajak calon istrinya begitu. Itu nggak pergi berdua-duaan, ada yang mendampingi. Dan itu disesuaikan jika perempuannya dari keturunan yang menengah ke atas, berarti kan barang yang dibelikan itu yang bagus gitu. Tapi kalau misalnya menengah ke bawah, dia kita bilang pilih, jangan yang itu kemahalan misalnya. Ada tipe-tipe perempuan yang ini aja udah cukup gitu, ini udah bagus kok buat saya, itu disesuaikan. Ada yang
ndak usah bagus-bagus, yang penting emasnya atau maharnya besar gitu Bu. Ada yang maharnya kecil tapi rumah kan gitu ya Bu. Itu kan beda-beda. Ibu pernah dengar kan seseorang yang tajir melintir maharnya cuma berapa juta saja. 9 juta kalau nggak salah. Tapi setelah nikah dikasih rumah, kendaraan dan rumah beserta isinya kan gitu. Ada yang tipe-tipenya seperti itu. Kembali lagi kepada kesepakatan kedua belah pihak. Yang paling bagus, laki-laki yang paling bagus, yang paling royal kepada calon istrinya. Dan calon istri yang paling bagus, yang paling paham dengan kondisi calon suaminya. Bisa dipahami ya Bu? Kalau misalnya dia gajinya take home pay-nya sekian, tabungannya baru sekian, terus kita minta 150 juta. Kasihan juga. Dia terus terang, tabungan saya baru 50. Kira-kira bisa enggak? Itu kan ada kesepakatan. Oke, kita nabung lagi. Atau kita tunggu lagi. Atau kita cari solusi biar ada tuh Bu. Hal-hal yang terjadi saat ini banyak ya Bu yang anaknya itu ndak jadi menikah karena permintaan orang tuanya besar. Yang calon menantunya punya tabungan sedikit. Bahkan ada yang saya pernah ke Surabaya itu, saya lupa ya Surabaya atau Semarang. Intinya ibunya ini bilang, ya kalau saya minta 200 juta normal lah Bu gitu. Sepupunya aja yang bukan sarjana dikasih 150. Masa anak saya yang sarjana di bawah itu? Hal-hal seperti itu kadang-kadang menjadi kendala ya Bu. Makanya yang pertama sholat istikharah, kalau dia memang yang terbaik, caranya bagaimana, minta sama Allah rezekinya berkah gitu. Berkahnya kapan? Bisa sekarang, bisa nanti dan seterusnya, itu Allah yang paling tahu. Saya pernah mempertemukan, mohon maaf ya Bu, ini perempuan biasa tapi solehah. Yang satu kuliah sambil kerja. Saya nggak perlu mention ya Bu ya pekerjaannya. Kuliah sambil kerja yang take home pay-nya kecil lah, kecil sekali. Ketika saya pertemukan dan mereka nikah, Masya Allah Ibu, janji Allah di surat An-Nur tuh bener. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kamu fakir, Allah akan mengayakanmu. Ketika menikah Ibu, suaminya dapat pekerjaan yang lumayan bagus. Katakanlah 7T lah ya. 7 JT. 7 JT kemudian dari 3 gitu Po. 7 kan berarti 2 kali lipatnya. Sabar ngontrak, pindah ngontrak. Qadarullah Bu, kantornya itu kolaps. Dapat pesangon ratusan juta. Sampai dia bisa beli rumah. Itu yang ngasih rezeki itu siapa kalau bukan Allah kan Bu gitu. Maka anak-anak itu diluruskan niatnya menjaga kesucian ketika mereka nikah. Biar tidak terjadi fitnah. Biar misalnya niatnya untuk ibadah, hal-hal seperti itu disosialisasikan, disampaikan ke anak-anak agar mereka ketika menikah itu ya memang niatnya ibadah gitu. Makanya disesuaikan calon pasangannya seperti apa, kemampuannya seperti apa gitu. Sehingga nanti hal-hal yang menjadi kendala dalam pernikahan tidak akan pernah terjadi lagi begitu ya. Nah ini terkait ta'aruf. Dan diusahakan ketika ta'aruf, mohon maaf banget, kita kalau punya anak perempuan bicaranya proporsional saja. Jangan dilenje-lenjein. Lenje tuh ngerti gak ya? Dicentil-centilin. Waktu ta'aruf proporsional aja. Adik berapa? 2 gitu. Proporsional. Kan Allah melarang dalam surat Al-Ahzab, fala takhda'na bil qaul. Jangan dilenje-lenjekan, jangan dicentil-centilin waktu ngobrol tuh perempuan. Kenapa? Khawatir di dalam hati laki-laki ada penyakitnya. Yang pernah saya sampaikan, sekarang kan huruf S diganti sama huruf C. Makasih jadi maaci gitu. Terus nanti yang laki-lakinya bilang cama-cama.
ganti semuanya itu. Mas cicipi pisangnya mas, pisang mas, repot banget ngomong kan gitu. Biasa aja, silakan dicicipi pisang goreng atau apa, enggak, pisang gorengnya enak, apa sih gitu. Biasa aja ngomongnya proporsional. Dan bicaranya yang penting-penting saja, even sudah ta'aruf, even sudah mau nikah ya Bu, tetap harus ada pembatas antara dia dengan calon pasangannya. Tidak dibenarkan gitu Bu, udah ta'aruf kok, udah bolehlah, udah mau jadi, tetap Ibu. Ada kan Bu yang naudzubillah ya Bu, ketika mau nikah, kan udah besok udah mau nikah, yang laki-laki minta berhubungan. Janganlah kita, nanti aja kan besok udah malam pertama, kan udah pasti, belum tentu gitu. Saya lupa ini kisah story apa fiksi atau yang sebenarnya ya Bu. Ketika mereka dengan terpaksa calon istrinya mengikuti, maka mereka melakukan hubungan intim, qadarullah hamil Bu. Nah si yang laki-laki menuju pulang ke rumah kecelakaan dan meninggal. Jadi hal-hal yang kita tidak pernah tahu kan Bu gitu. Artinya apa? Tetap menjaga kehormatan, tetap menjaga apa ya Bu, harga diri kita. Hormati orang-orang di sekitar kita sebagaimana nanti mereka akan menghormati kita. Kalau kita menghormati diri kita sendiri, orang lain akan hormat sama kita. Tapi kalau kita tidak menghormati diri kita sendiri, bagaimana orang lain mau menghormati kita? Kita pun saja tidak mampu menghormati diri kita sendiri. Kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri. Maka itu rahasianya kenapa Allah menyampaikan bahwa orang baik bertemu dengan orang baik gitu kan Bu. Di surat An-Nur ayat 26, dan orang yang tidak baik akan bertemu dengan orang tidak baik. Terus bagaimana dengan kita yang udah nikah? Ta'aruf itu apakah mau nikah saja? Tidak. Ta'aruf itu ketika akan menikah, setelah menikah, ketika dalam kondisi pasangan kita tidak dalam kondisi biasa, misal saat di PHK, ta'aruf lagi tuh Bu. Saat pasangan mulai kehilangan pekerjaan, mulai penyakitan, itu ta'aruf lagi. Sampai detik ini pun kita masih ta'aruf dengan pasangan kita. Jadi ta'aruf itu waktu mau nikah ta'aruf kan Bu, kenalan. Setelah menikah masih ta'aruf lagi Bu. Kita kaget-kagetan. Masalah lampu saja kita bisa berantem Bu. Aku nggak bisa tidur kalau lampu nyala. Aku nggak bisa tidur kalau lampu mati. Itu udah berantem tuh Bu. Malam pertama berantem gara-gara lampu. Akhirnya melek, dia nggak bisa tidur gitu ya. Ada cetak. Pagi-paginya yang satu mencet odol dari bawah, pasangannya dari tengah, berantem lagi kan Bu gitu. Jadi itu biasa, jangan sampai dianggap sesuatu yang kayaknya nggak cocok deh, belum tentu. Sengaja sama Allah dipertemukan A dengan B agar saling menyempurnakan. Ibu perhatikan nanti suami di rumah, kalau kitanya pendiam, suami banyak bicara. Kalau kitanya banyak bicara, suami pendiam. Lihat gerakannya, kalau suami gesit, kitanya lemot. Kalau kitanya yang gesit, suami lemot banget Bu. Itu saya perhatikan itu kalau ada acara parenting ya Bu. Parenting kan ayah ibunya datang tuh. Mereka bertemu, Bu Fathia boleh nggak saya foto? Saya perhatikan, Masya Allah. Ini dipertemukan sifatnya. Nanti jangan salahkan kalau anak-anak karakternya berbeda-beda. Karena ada yang mirip kita, ada yang mirip pasangan kita, ada yang mirip keluarga kita, dan ada yang mirip keluarga pasangan. Anak-anak tuh ngambil Bu, karakternya begitu. Bukan hanya karakter, sampai passionnya pun ikut Bu. Genetik dia. Itu rahasianya mengapa memilih, kan disuruh milih kita memilih pasangan. Karena nanti keturunannya akan punya sifat, ya kalau enggak kita, keluarga kita, atau suami kita, atau keluarga suami. Sampai kita berpikir, dia mirip siapa ya? Kok enggak mirip kita? Itu ke siapa sih? Pas kita cari-cari, ya Allah mirip omnya gitu. Nah itu ta'arufnya Bu, sampai sekarang pun kita masih ta'aruf. Kalau sudah di PHK, ada karakter suami yang berbeda. Ketika istri misalnya mulai
ada prisketnya ya Bu, udah mulai tua, udah mulai doyong, itu ta'aruf lagi tuh Bu. Udah mulai duduk gemeter, itu ta'aruf lagi Bu. Ta'aruf itu terus Bu, terus. Makanya ibu-ibu solehah yang usia pernikahannya 0 sampai 7 tahun, itu biasanya gairah, cemburu, cinta yang meluap-luap masih gitu. Cemburunya itu melihat, ih suami ngomong sama siapa tuh? Langsung ngasah pisau gitu Bu. Meluap-luap cemburunya gitu. Motong ayam gitu maksudnya. Tapi kalau sudah 7 tahun ke atas, even ada cinta, ada cemburu, ada pengertiannya. Siapa ya tuh ya? Oh mungkin koleganya, oh mungkin temennya, ada begitunya Bu. Ibu wajahnya sepertinya sebagian besar sudah di 7 tahun ke atas ya. Pengantin baru semua ya. Baru 5 tahun, baru 10 tahun, baru 30 tahun gitu. Ada yang baru berantem juga kan tadi pagi gitu kan baru gitu. Mau ngaji cekcok dulu dan seterusnya. Nah ta'aruf jadi bukan hanya pas mau nikah ya Bu. Sampai sekarang pun kita masih ta'aruf. Kenapa sih kita harus ta'aruf? Kenalan sama pasangan biar ada tafahum. Apa tafahum? Saling memahami. Tahapannya begitu. Pertama ta'aruf, saling kenal. Baru yang kedua kita akan tafahum, saling memahami. Oh dia memang anak bungsu makanya gitu. Aduh dominan banget, oh ternyata anak sulung misalnya gitu Bu. Ini anak kok manja banget kayak belatung nangka, lompat sana lompat sini, centil banget gitu ya Bu ya. Oh mungkin karena anak tunggal. Itu kalau sudah ta'aruf pahamnya tinggi gitu. Ini suami kok kaku, oh ternyata misalnya orang tuanya didikannya seperti itu. Penting banget ibu ta'aruf. Dan ta'aruf itu tidak berhenti sampai di situ terus ya Bu. Terus nanti tambah usia ta'aruf lagi. Kalau sudah ta'aruf kita akan tafahum, benar-benar saling paham, saling pengertian, memotivasi. Karena kan ada dua aku yang harus melebur jadi satu. Bukan lagi you and me, tapi we, kita. Anak kita lucu ya gitu. Ekonomi kita lagi bermasalah, caranya gimana ya. Jadi bahasanya sudah kita itu tafahum tuh Bu. Kalau sudah tafahum ada level yang paling tinggi yaitu ta'awun. Apa ta'awun? Saling membantu. Aduh dia lagi butuh nih support dari kita support. Ibu jangan kaget kalau ada suami yang jarang bilang terima kasih. Jangan kaget, fitrahnya memang begitu, jarang. Ada tapi jarang ya Bu. Mungkin 10%, 20% gitu. Terus gimana? Oh karena dia mungkin jarang mendengar kalimat terima kasih, kita bantu tuh Bu. Jadi kalau kita menyediakan air buat suami kita, Mas silakan minum. Kita bilang terima kasih Mama, sama-sama Papa. Kita yang ngomong semua tuh Bu. Kita bantu Bu dia Bu. Kenapa? Karena telinganya jarang. Semuanya kita yang ngomong tuh Bu. Misalnya kita ngasih makanan, biasanya kan Mas ada pisang goreng atau taruh aja di situ gitu ya. Kita taruh tuh pisang gorengnya. Makasih Mama, sama-sama Papa. Suami kita kan paling bingung nih apa sih gitu. Tapi kupingnya akan dengar itu terus kan Bu, terima kasih, maaf. Telinganya akan dengar. Itu akan keluar Bu pada waktunya. Walaupun setelah 10 tahun menikah baru terima kasih. Ya Allah. Bahagianya kita. Perempuan juga suka gitu kan Bu. Jarang menghargai suaminya ya Bu. Kalau habis ditransfer ibu bilang makasih ayah gitu. Ini nagih aja nagih. Belum transfer ya. Gitu doang Bu. Iya. Pas ditransfer oke, cuma gitu. Coba kita bilang terima kasih ayah udah ditransfer. Harga ibu. Apalagi kalau misalnya kita bisa apa ya Bu, pakai ekspresi ya Bu. Ayah makasih ayah udah ditransfer, makasih. Even nominalnya nggak banyak. Ketika suami dihargai lelahnya Bu, bahagia banget kan gitu. Kalau kita nerima ngeliat nominalnya,
Hah? Gitu. Suami bingung mau bilang apa, hahe gitu kan. Coba dihargai, dikasih, alhamdulillah, makasih ayo ditransfer ya, makasih gitu. Even ibu-ibu soleha mungkin ada yang bekerja, penghasilannya lebih besar dari suami, itu tetap hargai. Kita tuh bukan siapa-siapa tanpa izin suami. Kalau dapat slip gaji, Bu, slip gajinya umpetin. Karena nominalnya kan lebih besar dari kita. Udah gajiannya, udah langsung sembunyikan. Jangan sengaja, Bu. Gajian. Kasihan suami kita. Kan kita lagi ngebantu bagaimana dia pede, bagaimana dia confident dengan kondisi seperti itu. Kita bilang, ayah, rezeki itu ada yang dari ayah, ada yang lewat ibu, ada yang lewat anak-anak. Insya Allah kita bersyukur terus ya, apapun kondisinya. Rezeki anak-anak itu kan yang ngasih Allah. Cuma bisa lewat ibu, bisa lewat ayah. Kalau income kamu besar ya, itu kan rezeki Allah gitu. Enggak lagi rezeki gaji kamu besar ya. Baru tahu kan mikir, makanya mikir. Enggak usah bilang begitu, suami udah mikir, Ibu. Jadi perlu ada ta'aruf, ada tafahum, ada ta'awun. Ini bukan hanya untuk anak-anak kita, tetapi kan kita sedang proses kan, Bu. Proses ta'aruf dengan pasangan, masih kan, Bu. Proses tafahum, saling memahami, plus ke ta'awun atau saling menolong. Alhamdulillah nggak terasa 10:30 lewat. Jika ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau dikurangi, insya Allah ada waktu 15-20 menit kayaknya. Baik, saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita, silakan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah. Bagaimana Islam memandang tentang foto prewedding itu Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Saya tampung dulu 3 penanya. Yang oke. Sebentar di sini ada Ustazah. Terima kasih. Di sebelah mana nih? Siap. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mengenai mahar, saya pernah menghadiri sebuah perkawinan. Itu salah dalam menyebutkan mahar. Jadi mas kawin itu lebih tinggi logam mulianya dibanding yang diberikan. Nah itu baru sadar setelah selesai acara. Nah, bagaimana cara memperbaiki? Karena yang diberikan 10 gram, yang disebutkan 30 gram. Tapi nggak ada yang protes waktu itu. Biasanya paling sensitif itu. Tidak ada yang tidak ada yang protes. Biasanya pihak perempuan itu teliti ya. Dan saya tanya, tadi gimana? Sebenarnya tahu gitu. Tapi dia diam saja. Nah, bagaimana caranya mengembalikan lagi agar itu tidak menjadi hutang? Saya ditanya lah, saya tidak bisa menjawab, takut salah gitu. Iya, baik. Terima kasih Ustazah. Satu lagi. Ada di belakang kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Bu Ustazah, Ya. Katanya dalam Al-Quran Allah menciptakan lelaki baik dengan wanita baik. Terus wanita baik pasangannya lelaki yang baik. Boleh tahu di mana ya? Siap ya Pak. Tetapi pada kenyataannya banyak juga lelaki baik
akhirnya berpasangan dengan wanita yang kurang baik. Terus wanita baik kadang-kadang juga pasangannya lelaki yang kurang baik. Bagaimana itu Bu Ustazah? Baik. Cukup dulu ya, 3 ya. Yang pertama terkait foto prewedding. Ada orang yang mengambil foto itu sesungguhnya mereka sudah akad dulu. Ketika sudah akad gitu ya, mereka bersentuhan. Tetapi ada yang fotonya itu sebelum akad. Sebelum akad, kemudian mereka tidak bersentuhan. Foto berdekatan tetapi tidak bersentuhan, gak apa-apa. Kalau teman saya karena ngambilnya di negara lain, foto preweddingnya di negara lainnya, 3 atau 4 negara, jadi diakadkan dulu. Setelah diakadkan barulah mereka berbulan madu gitu. Untuk mengambil foto-foto tersebut. Saya tanya, ini udah halal? Udah. Mereka waktu foto sudah halal, sudah akad, cuma resepsinya itu setelah 2 pekan atau setelah sebulan akad, nggak apa-apa kan gitu. Kalau belum akad bagaimana? Selama tidak bersentuhan ya nggak apa-apa, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan salah nyebut mahar? Nikahnya bagaimana? Sah nikahnya. Karena menyebut mahar itu kan bukan rukun ya. Bahkan ada yang tidak disebutkan maharnya gitu. Cuma dengan mahar ini gitu. Tapi nominalnya dengan mahar emas gitu. Tapi nggak dimention berapa beratnya, nggak apa-apa, sah insya Allah. Terus bagaimana dengan orang baik? Kan kalau ayatnya orang baik untuk orang baik, orang tidak baik untuk orang tidak baik. Ternyata gitu ya, ternyata di lapangan ada orang baik, tapi pasangannya tidak baik gitu. Atau ada orang yang tidak baik, kok pasangannya baik banget gitu. Itu pernah saya sampaikan di dalam kajian sebelumnya ya, model rumah tangga. Ibu masih ingat gak ya? Catatannya belum ketemu ya Bu. Model rumah tangga ada 4. Pertama suaminya soleh, istrinya soleha. Yang kedua suaminya soleh, istrinya toleha. Toleha kebaikannya soleha. Kalau rumah tangga suami baik istri baik itu rumah tangga Rasulullah SAW. Kalau suaminya baik istrinya tidak baik itu rumah tangga Nabi Nuh, Nabi Lut. Istrinya soleha, suaminya toleh, nggak baik itu rumah tangga Asiyah dan Fir'aun. Ada lagi yang suaminya toleh, istrinya toleha, rumah tangga Abu Lahab dan Ummu Jamil. Semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Biasanya atau umumnya orang-orang hebat itu diujinya lewat orang terdekat. Jika ibu-ibu yang hadir di sini diuji lewat orang terdekat, boleh jadi ibu orang hebat. Ibu perhatikan, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi kan Bu, diujinya justru lewat istrinya. Asia hebat kan Bu, penghuni surga Bu, diujinya lewat suaminya yaitu Fir'aun. Maka jika ada di antara ibu-ibu soleha yang hadir di sini diuji lewat suami, tolong ibu ikuti jejak Asia di surat At-Tahrim ayat 11. Doanya Asia kan gak kaleng-kaleng Bu. Doanya 3. Pertama minta dibangunkan rumah di surga. Yang kedua diselamatkan dari perbuatan suaminya. Dan yang ketiga diselamatkan dari kaum yang zalim. Ibu boleh cek di situ. At-Tahrim ayat 11. Doanya gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan rumah untukku di surga. Enggak kaleng-kaleng Bu, mintanya rumah di surga itu nomor 1. Yang kedua, wa najjini min fir'auna wa amalih. Asia bilang apa Bu? Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Nama suami ibu kan bukan Fir'aun, diganti.
Wana jini min, misalnya George Bush gitu Bu ya. Misal nama suami ibu George Bush. Berarti wana jini min George Bush wa amalih gitu. Jadi kalimat Fir'aunnya ibu ganti dengan nama suami gitu. Kemudian wana jini minal qaumil zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Siapa kaum yang zalim? Boleh jadi keluarganya, boleh jadi teman di kantornya yang membiarkan dosa-dosa suami kita, itu kaum yang zalim. Jadi bisa terjadi Bu gitu, yang diuji lewat suami karena nggak mampu diuji lewat anak-anaknya. Ibu-ibu yang diuji lewat anak-anaknya gak akan pernah kuat kalau diuji lewat suami. Makanya di Al-Quran ada semuanya Ibu. Nabi Adam diuji lewat anaknya yang bernama Qabil, yang membunuh adik kandungnya sendiri, kan begitu. Nabi Yakub diuji kan Bu, dengan abang-abangnya Nabi Yusuf karena dijebloskan ke sumur. Semua contohnya ada semua. Agar apa? Agar kita bercermin, oh ternyata orang-orang hebat diuji lewat orang terdekat. Jadi kalau kita diuji lewat orang-orang terdekat, ya Allah alhamdulillah, Engkau paling tahu di sisi mana hamba kuat diuji ya Allah. Engkau tidak akan pernah salah. Sehingga hamba minta dikuatkan, disabarkan gitu Bu. Karena kalau bukan minta sama Allah, mau minta sama siapa lagi, kan begitu. Jadi kalau orang baik untuk orang baik yang ada di surat An-Nur ayat 26 umumnya begitu. Umumnya ya Bu. Tapi kan hidup ini gak datar-datar saja. Seperti roller coaster kan Bu hidup ini. Nah itu sudah disesuaikan ujiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ujian itu sudah ditakar dan tidak akan pernah tertukar gitu. Terus yang pintar bagaimana? Yang pintar adalah orang yang pandai menyembunyikan ujiannya. Sehingga orang melihat dia bahagia, ibu enak banget ya, seneng hidupnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amin, doakan ya. Udah gitu aja. Jangan dikasih tahu Bu. Ibu kayaknya hidupnya enak banget ya. Ih kata siapa? Enggak usah, biarkan mereka melihat kita bahagia hidup kita begitu. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadzah, Waalaikumsalam. Semoga Ustadzah dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah dan senantiasa diberikan keberkahan. Amin. Ustadzah, saya single parent dengan 2 anak. Apa salah jika saya berpikir untuk tidak mencari jodoh lagi? Saya yakin jika Allah takdirkan pasti Allah kasih jalan untuk mendapatkan jodoh. Jika tidak pasti ini pun takdir terbaik untuk saya. Apa salah saya tidak mau bahas dengan orang lain terkait kondisi saya yang sudah menjadi single parent? Pertanyaannya, kalau saya nggak berpikir gitu ya, apa salah? Ya nggak salah gitu. Ibu-ibu itu biasanya kalau udah punya anak yang dipikirkan anaknya. Kalau bapak-bapak kalau ditinggal ibunya yang dipikirkan siapa yang ngurus anak-anaknya gitu Bu. Makanya dia mencari ibu baru begitu, berbeda. Pernah Bu ada seorang suami ketika istrinya meninggal nangis luar biasa Bu. Sampai kuburannya dikipasin Bu, Masya Allah. Orang bertanya-tanya kenapa kamu ngipasin kuburan? Karena istri saya berpesan jangan nikah lagi sebelum kuburan kering, makanya saya kipas. Biar cepet kering gitu. Jadi ya, jadi kalau misalnya ibu nggak pengen nikah lagi ya nggak apa-apa. Fokus dengan mendidik anak-anak. Kalau ada yang datang, sholat istikharah saja. Ibu tolong ajarkan anak-anak, biasakan anak-anak agar ketika mau mengambil keputusan itu selalu melibatkan Allah ya Bu. Milih pasangan, milih rumah, milih kendaraan, milih pekerjaan, apapun itu anjurkan untuk sholat istikharah. Sama halnya dengan ibu yang single parent, mungkin ada di sini yang jamu ya, janda muda atau jahe, janda hebring, ibu boleh nikah lagi Bu. Tapi tadi sebelum mengambil keputusan libatkan Allah terlebih dahulu. Kalau enggak nikah lagi salah enggak? Enggak kok, enggak salah. Tapi tadi jaga kehormatan.
Jangan sampai kita tidak menikah lagi tetapi tidak menjaga kehormatan diri, begitu. Terakhir Ustazah, apakah boleh selama ta'aruf mengintai, memata-matai calon pasangan dengan cara menyuruh orang percayaan? Oh boleh, boleh Bu. Bahkan kalau ibu ada rezeki, kirim detektif tuh, kirim. Iya kan, kita pengen dapat menantu yang bagus kan Bu. Kalau menantunya baik kan cucu kita baik, begitu. Ini penutup Bu, saya cerita. Ada seorang ibu, qadarullah, dia punya posisi lah di kantor ya Bu. Kayaknya saya pernah cerita. Terus dia punya anak, mau nikah Bu, sudah mau nikah. Qadarullah ibu ini sholat istikharah. Terus ditunjukkan Bu sama Allah. Dia kirim detektif ya Bu, kan posisi dia lumayan bagus lah gitu. Dia kirim detektif untuk mengintai calon mantunya. Na'udzubillah Bu, ternyata calon mantunya ini perempuan panggilan. Jadi ketemu lagi di hotel gitu lah Bu. Dia sampaikan ke anaknya, "Nak, mama udah ngirim fulan untuk memata-matai, mengintai, mengetahui ya Bu ya. Untuk mengetahui calon istrimu. Ternyata dia bukan wanita baik-baik gitu. Karena anaknya sudah terlanjur cinta ya Bu. Mama itu kan karena mama gak setuju dari awal kan gitu. Enggak, nah mama udah sholat. Kalau kamu gak percaya, kamu hubungi Ibu Fatihah," dia bilang. Anaknya telepon ke saya. "Bu Fatihah, ibu guru spiritualnya mama ya." Saya dibilang guru spiritual Bu. Biar cepet, ya udah kenapa Mas, boleh ada yang saya bantu gitu. Saya mau nikah gitu. Tapi mama saya begini gitu ya Bu ya. Mama saya bilang calon istri saya nggak bagus. Saya bilang, "Mas, saya tidak punya kepentingan. Kalau Mas pengen tahu siapa dia, tanya Allah." Caranya bagaimana Bu? Sholat istikharah. Sholat istikharah 2 rakaat. Sebutkan nama dia. Jika dia adalah baik untuk agamaku dan duniaku, pertemukan dan mudahkan. Tetapi kalau dia buruk untuk agamaku dan duniaku, jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya. Oke, saya bilang saya nggak punya kepentingan ya Mas. Kalau Mas nggak percaya sama mama, mungkin karena mamanya punya kepentingan. Kalau saya nggak punya kepentingan, saya cuma mau menyelamatkan Mas aja. Salat istikharah Bu. Salat istikharah, dia langsung datang Bu. Anaknya ini langsung datang ke lokasi tempat di mana perempuan ini ketemu sama om-om lah gitu. Dia datang itu Bu, hotel di mana dia bekerja. Kaget Bu, ternyata calon istrinya itu pakaiannya seksi. Lagi ngobrol juga Bu sama ABG, angkatan babe gue Bu. Ngobrol sampai akhirnya kaget kan Bu. Kecewa banget karena dia cintanya udah luar biasa ya Bu, kan karena mau dinikahi. Ketika ditanya, "Kenapa kamu membohongi saya? Kenapa kamu menikah dengan saya kalau kerjaan kamu seperti ini?" Jawabannya to the point sekali perempuan ini. "Ya karena saya mau hartamu. Karena saya tahu orang tuamu punya posisi gitu." Karena to the point Bu. "Ya realistis lah, saya pengen nyari orang kaya," kata dia. "Tapi caranya nggak gini," dia bilang gitu ya. Terus gimana? Kalau jadi enggak gitu aja Bu. Itu nangis Bu, anaknya tuh nangis gitu ya. Terus saya tanya sama ibunya, "Gimana?" "Bu, alhamdulillah Bu, enggak jadi nikah dengan perempuan itu. Dicarikanlah dengan perempuan yang baik-baik." Maka ibu-ibu soleha, jangan pernah menganggap remeh sholat istikharah. Jangan pernah menganggap remeh. Anak kita suruh sholat istikharah, kitanya sebagai orang tuanya juga sholat istikharah. Jangan sampai kita menganggap dia keluarga baik-baik. Enggak selamanya kan kacamata kita benar. Tanya sama Allah yang maha menatap, yang maha melihat. Kacamata kita terbatas. Mata kita hanya lihat luarnya saja, kan dalamnya enggak. Beda sama Allah. Yang menciptakan kita, yang menciptakan dia. Allah Bu. Kira-kira kita cocok enggak? Kan gitu Bu. Google Map saja yang buatan manusia kita percaya. Setiap pergi buka Google Map, kita tanya sama Google Map, nurut banget sama Google Map. Belok kanan, kiri kita kiri, ngasruk kita pakai lagi beda. Padahal kita kesel sama Google Map. Ini Google Map gimana sih gitu kan Bu?
tapi besok kita pakai lagi. Allah itu yang ngatur langit dan bumi, Bu. Allah yang menggenggam langit dan bumi, yang mengatur hidup kita. Kenapa kita nggak tanya sama Allah gitu? Tanyalah sama Allah, biar kita tenang. Keputusan yang kita ambil atas bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin jawabannya. Jadi selamat menta'arufkan putra putri kita jika memang sudah waktunya. Kalau belum, baru lulus SMA, jangan disuruh ta'aruf. Ayo nak ta'aruf, belum. Khawatir nanti keputusan yang dia ambil belum tepat ya Bu ya. Biarkan dia mencari ijazah dulu. Kalau sudah ijazah baru Ma'isyah itu mencari kerjaan. Ma'isyah dapat, baru cari Aisyah. Aisyah sudah, baru ijabsyah. Begitu ya Bu ya. Jadi ijazah, Ma'isyah, Aisyah, dan ijabsyah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan anak-anak kita dimudahkan jodohnya, dimudahkan mendapatkan pekerjaan, dan kita mudah-mudahan jadi orang tua yang sukses mendidik anak-anak kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi